Baiklah, selamat pagi, siang, malam kepada Bapak dan juga teman-teman dan juga teman-teman yang menonton video kali ini. Perkenalkan, nama saya Ardita Febri Situmorang. Saya dari kelas 11 PMI 4 SMA Bang Uldel. Pada hari ini saya akan memaparkan salah satu tugas dari matematika wajib saya mengenai kade, baris, dan deret untuk bilangan aritmatika dan juga geometri. Nah, adapun pembahasan kita pada hari ini adalah contoh soal dari kehidupan sehari-hari dan sering kita alami pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimanapun penjelasannya, mari kita tonton video selanjutnya. Nah, tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat apa itu baris dan deret. Baris merupakan suatu runtutan angka atau bilangan dari kiri ke kanan dengan pola serta aturan tertentu. Barisan berkaitan erat dengan deret. Jika barisan adalah kelompok angka atau bilangan yang berurutan, deret merupakan jumlah dari suku-suku pada barisan. Barisan dan deret terbagi menjadi beberapa macam. Namun pada hari ini kita hanya akan membahas mengenai barisan dan juga deret geometri. Yang dimana geometri sendiri memiliki rasio atau bisa kita sebut sebagai perkalian dari jumlah bilangan yang ada pada suku sebelumnya. Nah, adapun contoh soal yang akan saya berikan sangat berkaitan erat dengan barisan dan juga deret geometri. Soal-soal yang dibahas akan ada 3 jenis, dengan jenis yang pertama akan dijelaskan kelak, tetapi sebelumnya saya memperkenalkan diri saya kembali. Jika ada yang ingin ditanyakan langsung ataupun mengirim pesan, dapat mengirim dengan nomor yang telah diberikan di bawah ini. Nah, baiklah, kita langsung masuk saja ke contoh pertama, yaitu teknologi PCR. Kita tahu bahwa teknologi PCR ini sudah sangat lazim di telinga kita, yang dimana PCR ini digunakan untuk menduplikasi atau mereplikasi DNA sampel untuk mempermudah proses mendeteksi virus. Kita sering mendengar kata PCR dalam selama pandemi COVID-19, yang dimana di situ juga untuk mengetes kehadiran virus dengan lebih efisien. Jadi langsung saja kita ke soalnya. Pada suatu laboratorium, seorang peneliti mulai menggali potensi teknologi PCR untuk mendeteksi virus dengan lebih efisien. Pada hari pertama, dia menggandakan jumlah sampel DNA menjadi 2 kali lipat menggunakan PCR. Nah, langsung saja setelah berhasil, pada hari kedua dia menggandakan jumlah sampel yang sama dengan sebelumnya, dengan rasio yang sama. Proses ini terus berlanjut setiap harinya. Baik, bisa kita simpan perkataan tersebut. Nah, langsung saja apa yang ditanya pada soal ini, yaitu jika pada hari pertama peneliti memiliki 10 sampel DNA, berapa jumlah total sampel DNA yang dimilikinya setelah seminggu? Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, pastinya kita harus menelaah terlebih dahulu apa saja yang diketahui dan ditanya, sehingga kita bisa melakukan penyelesaiannya dengan jauh lebih baik lagi. Nah, baiklah. Pertama, kita bisa lihat di sini diberitahu bahwa jumlah sampel DNA sebanyak 2 kali lipat. Nah, makna 2 kali lipat ini bisa menunjukkan rasio dari perkembangan ataupun barisan yang kelak akan dilakukan, sehingga akan terbentuk barisan ataupun deret jika kita memakai konsep yang telah dijelaskan pada soal ini. Nah, di sini juga dijelaskan, setelah berhasil pada hari kedua, dia menggandakan jumlah sampel yang sama dengan sebelumnya, dengan rasio yang sama. Nah, ini semakin menekankan bahwa akan terbentuk pola barisan ataupun pola deret, terutama pada baris dan deret geometri. Karena di sini disebut ada rasio dan juga menggunakan perkalian dalam pola-pola yang diberikan pada barisan tersebut. Nah, setelah kita mengetahui apa saja yang diketahui dari soal, sudah saatnya kita untuk melihat apa yang ditanya pada soal. Tapi sebelumnya kita bisa lihat kembali, jika pada hari pertama peneliti memiliki 10 sampel DNA, nah di mana artinya suku pertama ataupun sampel pertama itu adalah 10 sampel DNA yang kelak akan duplikasikan kembali selama seminggu. Seminggu itu sama dengan 7 hari, sehingga akan banyak 7 proses ataupun 7 kali proses duplikasi sampel DNA yang sebanyak 10 pada awalnya. Baiklah, kita sudah berhasil melihat mana saja yang ditanya dan juga diketahui. Nah, kita tahu sangat banyak rumus dari barisan ataupun deret geometri, tapi karena di sini dibilang jumlah total sampel DNA, maka kita akan menggunakan rumus SN. Kenapa rumus SN? Karena SN itu sendiri sudah dijelaskan bahwa itu jumlah total dari semua sampel yang dimiliki. Nah, sehingga kita harus menggunakan rumus SN sendiri. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini, dengan menggunakan rumus deret geometri, kita akan mendapatkan menggunakan rumus SN, yaitu A dalam kurung R pangkat N kurang 1
per R kurang 1. Nah, kita menggunakan rumus ini saat diketahui rasio lebih besar daripada 1. Dan sebagai informasi, jika rasio lebih kecil daripada 1, kita bisa menggunakan rumus Sn sama dengan A dalam kurung R dalam kurung 1 kurang Rn per 1 kurang R. Nah, jadi kita masukkan saja kenapa S7, karena kita ketahui bahwa proses duplikasinya terjadi selama seminggu, yang dimana terhitung 7 hari, dan replikasi akan terjadi tiap harinya, sehingga ada 7 hari totalnya, dan artinya ada 7 kali proses replikasi, atau perkalian dengan rasionya. Jadi langsung saja kita masukkan, A-nya adalah 10, A yaitu menyebutkan suku pertama, ataupun sampel pertama dari DNA, yaitu 10 sampel DNA, lalu kita masukkan nilai N-nya kembali, yaitu 7, dengan R-nya 2, kita ketahui rasio yang dimiliki adalah 2 kali lipat, yang mana tiap harinya bakteri selalu berkembang 2 kali lipat, sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan nilai dari jumlah bakteri totalnya pada S7 ataupun hari yang ke-7 atau dalam seminggu, yaitu 630. Nah, itulah dari sini kita dapat menyimpulkan jumlah total DNA setelah seminggu direplikasi dengan PCR adalah 630. Nah, inilah salah satu contoh nyata pada teknologi PCR. Semoga contoh ini bisa membuat pemahaman Bapak ataupun juga teman-teman semakin dalam. Nah, selanjutnya kita akan bahas salah satu bidang yang jauh lebih relate ke kehidupan kita, yaitu bidang fisika. Nah, adapun soal yang akan diberikan adalah sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 2 meter per sekon dari permukaan bumi. Setiap kali objek mencapai ketinggian setengah dari ketinggian sebelumnya, kecepatannya berkurang menjadi setengah dari kecepatan sebelumnya. Nah, kita bisa lihat sendiri bagaimana proses bolanya naik ke atas, dan juga di sini diberikan salah satu penjelasan di mana ketinggian itu berbanding terbalik dengan kecepatannya. Jika percepatan gravitasi diketahui, rumus ataupun satuan umum yaitu 10 meter per sekon kuadrat yang dianggap konstan, tentukan ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh objek tersebut. Nah, kita ketahui bahwa ketinggian maksimum itu kita peroleh saat VT ataupun kecepatan akhir sama dengan 0. Nah, nanti itu bisa kita masukkan langsung ke dalam soal karena berhubungan dengan gerak peluru ataupun gerak melingkar dan parabola yang ada pada materi fisika kelas 10. Nah, dari sini kembali lagi kita harus tahu dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya pada soal. Nah, di sini diberitahukan kecepatan awal 2 meter per sekon, yang dimana kecepatan awal adalah V0, dan salah satu hal penting pada soal ini adalah di saat objek mencapai ketinggian setengah dari ketinggian sebelumnya, kecepatan berkurang menjadi setengah dari kecepatan sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan terbalik dari ketinggian dan juga kecepatan, dan di mana di sini memakai konsep setengah, artinya rasio dari perbandingannya ini adalah 2. Nah, lalu kita ketahui bahwa percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, percepatan gravitasi ini sudah rumus umum dan juga memiliki angka umum yang konstan, yaitu 10 meter per sekon kuadrat, dan langsung saja kita masukkan ke penyelesaiannya. Nah, kembali lagi seperti diketahui bahwa tadi ketinggian dan juga kecepatan itu berbanding terbalik, sehingga kita dapatkan Hn ataupun kecepatan ataupun tinggi yang kita inginkan itu sama dengan tinggi awal dibagi 2, dan juga kecepatan N sama dengan kecepatan awal dibagi 2. Nah, dengan rumus GLBB pada gerak peluru ataupun gerak parabola, diketahui bahwa VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Kita ketahui nilai A sama dengan gravitasi percepatan bumi, karena itu yang memengaruhi mengapa bola melambat di saat ketinggian tertentu. Dan juga S kita ketahui sebagai HN, yang dimana jauh dari si bola di saat memiliki V0 sama dengan 2 meter per sekon. Nah, langsung saja kita masukkan, kita dapat nilai VT ataupun Vn sama dengan V0 per 2 pangkat 2 sama dengan V0 kuadrat tambah 2GHN. Kita masukkan apa yang telah kita ketahui dari soal, sehingga kita mendapat nilai Hn sama dengan 4 per 80 meter. Nah, bedanya adalah karena kita ingin menentukan Hmax, sehingga kita harus menggunakan nilai dari rumus geometri tak hingga, yang dimana geometri tak hingga ini akan mendapatkan nilai N pada suatu suku yang kita tidak ketahui berapa maksimumnya. Nah, dengan rumus S
tak hingga sama dengan A per 1 kurang R, kita tinggal input ke dalam soal ataupun ke dalam yang telah kita ketahui, yang dimana A-nya itu kita sudah peroleh nilai A-nya. Nah, di sini kita sudah memakai konsep perbandingan yang dua rasio itu lagi, sehingga di sini kita dapat A-nya adalah HN. Jadi kita nggak menggunakan A dari si VT ataupun si fenol. Nah, kita menggunakan HN, sehingga nanti akan diperoleh A-nya itu fenol kuadrat per 8Y kita dapat tadi per 1 kurang rasio. Rasio adalah setengah. Dari mana rasio setengah? Dari perbandingan yang sebelumnya telah dijelaskan, ini mana kecepatan berbanding terbalik dengan ketinggian. Nah, kita input saja, kita ketahui tadi fenol kuadrat sama dengan 4 per 80 per sama setengah, sehingga mendapatkan nilai 4 per 40 meter. Atau dengan kata lainnya 1 per 10 meter sebagai ketinggian maksimum yang bisa diperoleh oleh bola. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan konsep dasar dari rumus parabola ataupun gerak peluru pada pembelajaran kelas 10 fisika, dan juga kita sudah menerapkan bagaimana rumus geometri tak hingga dapat bekerja untuk mencari nilai ketinggian maksimum. Nah, kita langsung saja ke soal selanjutnya, yaitu pada bidang kehidupan sehari-hari. Nah, pastinya ini akan jauh lebih relate kepada teman-teman sekalian karena ini berhubungan erat dengan kejadian kita sebagai anak SMA. Lanjut aja kita ke soalnya. Jeffrey, seorang siswa SMA unggul, dalam memperoleh uang pegangan dari orang tuanya. Dia mendapatkan uang sebesar Rp10.000. Nah, karena merasa uang jajannya tidak mencukupi, Jeffrey mencari uang sendiri dan mendapatkan gaji sebesar setengah dari tabungannya tiap minggu. Dan kita sudah bisa melihat nilai A ataupun suku pertama dan juga rasionya. Tentukan jumlah total uang yang dimiliki Jeffrey setelah menerima uang selama 7 minggu. Nah, kita ketahui bahwa penambahan ataupun pola terbentuk setiap minggunya, dan yang diingin ketahui adalah jumlah total uang yang dimiliki Jeffrey selama 7 minggu. Berarti akan ada 7 kali proses rasio ataupun perubahan uang yang dimiliki Jeffrey tiap minggunya. Kita tahu nilai A ataupun suku pertama adalah 10.000, dan dari sini kita mendapat rasionya sama dengan 1,5. Kenapa? Karena dari uang 10.000-nya itu akan selalu menambah setengah dari jumlah yang dimiliki oleh Jeffrey, sehingga nanti setengah dari uang yang dimiliki Jeffrey ditambah uang sebelumnya adalah jumlah ataupun nilai UN yang ingin kita ketahui. Ditekankan kembali bahwa jumlah total uang yang dimiliki Jeffrey ini tidak memiliki arti bahwa itu uang yang akan dimiliki Jeffrey selama 7 minggu. Tetapi karena kita akan menggunakan rumus deret geometri, artinya uang tersebut adalah uang total yang selama ini selalu dipegang Jeffrey, yaitu total jumlah, sehingga bukan berarti uang terakhir yang dimiliki oleh Jeffrey. Jika kita ingin melihat bagaimana uang terakhir yang dimiliki Jeffrey, berarti kita bisa mengganti kata-katanya sehingga menjadi tentukan uang Jeffrey selama 7 minggu atau tidak, tentukan uang Jeffrey pada minggu ke-7. Nah, di situ kita bisa menggunakan rumus UN untuk geometri. Nah, kita menggunakan contoh yang sedikit berbeda karena untuk mendalami proses pemahaman teman-teman antara perbedaan SN dan juga UN. Nah, karena di sini diminta jumlah total uang, bukan artinya kembali lagi uang yang Jeffrey miliki setelah 7 minggu menabung, tetapi total uang Jeffrey tiap harinya yang selalu melipat ganda hingga pada minggu yang ke-7. Nah, kita sudah ketahui apa yang diketahui dan yang tanya, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Sehingga kita menggunakan rumus SN kembali lagi karena yang diminta jumlah total selama ini yang dimiliki Jeffrey selama 7 minggu. Kita masukkan N sama dengan 7 karena rasionya selalu terjadi setiap minggunya dan diinginkan adalah 7 minggu. A sama dengan 10.000 dari orang tua Jeffrey dan R sama dengan 1,5. Kembali lagi karena yang kita ketahui uang si Jeffrey itu sama dengan setengah dari uang yang dimilikinya ditambah dengan uang yang dia miliki, sehingga rasionya adalah 1,5. Dan kita langsung saja masukkan ke rumusnya, yaitu akan menjadi 10.000 dalam kurung 1,5 pangkat 7 kurang 1 per 1,5 kurang 1. Kita ketahui 1,5 kurang 1 sama dengan 0,5. 1,5 pangkat 7 sama dengan 17.025. Yang dikurang 1 sama dengan 17.024. Nanti akan dikalikan dengan 10.000 per 0,5. Nah, dari sini kita akan mendapatkan persamaan di mana S7 sama dengan 10.000 kali 34.048. Sehingga kita akan mendapat nilai S7 sama dengan Rp340.480.000.
Nah, kembali lagi ini total uang yang dimiliki Jeffrey jika dihitung pada tiap minggunya, bukan uang yang dimiliki Jeffrey pada minggu yang ke-7. Jadi, jika dihitung-hitung, uang Jeffrey sama dengan 340.480.000 rupiah. Dalam 7 minggu, ia menabung uang dari orang tuanya. Nah, jika kita ingin mencari nilai dari uang si Jeffrey pada minggu ke-7, kita bisa menggunakan rumus UN kembali lagi, dengan rasionya pasti lebih besar daripada 1 karena rasionya sama dengan 1,5. Nah, rumusnya adalah A dalam kurung RN kurang 1 tutup kurung per R kurang 1. Nah, teman-teman bisa cari sendiri jika teman-teman penasaran dengan jawaban untuk melihat nilai dari si Jeffrey pada minggu tersebut. Nah, jadi sekianlah pembahasan yang bisa kami berikan mengenai baris dan juga deret pada geometri. Kiranya pembelajaran ataupun contoh-contoh nyata ini memperkuat pemahaman Bapak dan juga teman-teman di sini mengenai baris dan deret geometri karena sudah bersinggungan langsung dengan kehidupan nyata kita sehari-hari. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata, ucapan, ataupun pemahaman. Dan jika ada yang ingin memberikan pesan, silakan langsung saja komentar di kolom bawah ataupun menghubungi saya secara langsung. Jadi akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.